Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Mari tingkatkan iman dan ketakwaan kita untuk mendapatkan pahala berlipat ganda. Kultum Ramadan bersama Hendra Empam KRIN Apoteker dari Yayasan Sarana Amal Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bulan Ramadan yang kita rindukan setiap tahun akan segera pergi meninggalkan kita. Banyak sekali anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan teladan dalam memaksimalkan sisa-sisa akhir ibadah kita di bulan Ramadan di tahun ini. Di antaranya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana beliau bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau diwafatkan, beliau i'tikaf selama 20 hari. Di dalam riwayat yang lain oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf pada 10 akhir di bulan Ramadan dan bersabda, Taharraw Lailatul Qadri fil ashri awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Smart listener yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Kita ketahui di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Namun tidak jarang di antara kita yang merasa kesulitan untuk menjaga konsistensi ibadah setiap beberapa hari setelah Ramadan. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Fatihah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dikisahkan tentang sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang berasal dari suku Quraisy, di mana beliau dilahirkan di Mekah. Sahabat kita Abdullah bin Ummi Maktum ini sejak lahir adalah seorang yang tidak bisa melihat atau buta. Meskipun tidak bisa melihat, dia selalu bersemangat menjalani dan mengisi hari-harinya dalam mempelajari. Suatu hari Abdullah menghampiri Rasulullah dan hendak meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak sholat ke masjid karena tidak ada yang menuntunnya menuju masjid. Mendengar alasan itu, Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengarkan azan? Kata Rasulullah. Abdullah pun lantas menjawab, tentu baginda Rasul. Rasul pun menjawab, kalau begitu tidak ada keringanan untukmu, kata Rasulullah SAW. Sebagai seorang hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, setiap azan berkumandang, Abdullah yang buta berjalan meraba-raba menyambut panggilannya, tak terkecuali dalam subuh yang gelap. Hingga suatu hari diriwayatkan Abdullah tersandung sebuah batu hingga tersungkur. Kemudian darah pun mengalir di wajahnya. Namun Abdullah kembali bangkit sambil mengusapkan darah yang membasahi wajahnya. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke masjid. Sejak saat itu ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntun Abdullah pulang pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba. Hal ini ternyata tidak
Hingga suatu hari Abdullah menanyakan nama dan asal lelaki itu. Lelaki itu pun menjawab, tak perlu kau tahu namaku dan janganlah engkau mendoakanku karena sesungguhnya aku ini iblis. Sontak pada saat itu Abdullah langsung terkaget-kaget. Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku ke masjid, kata Abdullah, sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah. Tanyanya Abdullah kepada sang iblis. Iblis pun menjawab, ingatkah saat kau berjalan untuk sholat subuh ke masjid, lalu kau tersandung dan terjatuh sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah mengampuni setengah dosamu. Dan aku pun khawatir jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni Allah juga. Maka aku terpaksa mengantarmu ke masjid. Sobat listener yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah menjadi hal yang penting bagi kita sebagai seorang muslim. Karena amalan yang dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi ladang pahala dan menjadi perantara kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjaga konsistensi ibadah kita. Agar nanti setelah bulan Ramadan ini kita lalui, di bulan-bulan selanjutnya kita masih bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan konsistensi kita dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih telah mendengarkan Kultum Ramadan bersama Sarana Amal Madani dan Radio Smart FM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kultum Ramadan bersama Yayasan Sarana Amal Madani, persembahan Smart FM Banjarmasin.